Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar berdua ini mengumpulkan informasi. Jadi dua orang pun yang ditawan oleh muslimin itu orang Quraisy tidak tahu karena jumlah mereka besar, nggak tahu kalau dua orang yang kena, dua orang ini tadinya yang ditawan oleh muslimin malam hari. Nabi SAW mengutus mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Seperti biasa ikhtiar manusiawi. Dan perlu kita tahu Nabi SAW menggabungkan antara ikhtiar manusiawi beliau dengan wahyu yang turun. Selama wahyu belum datang beliau ikhtiar manusiawi, gitu kan? Berusaha sampai wahyu datang meluruskan kalau salah atau membenarkan kalau benar. Nabi SAW mengutus beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Saat itu terdapat dua anak muda dari pasukan Quraisy yang sedang mencari air. Lalu mereka lewat dari Udwatil Quswa, mutar dari gunung. Mereka tidak tahu kalau ada pasukan muslimin. Lewat tengah-tengah pasukan muslimin. Mereka tidak tahu juga kalau ini pasukan. Pikirannya kemah, orang lagi nginap malam-malam gitu. Lewat ditahan oleh pasukan muslimin. Ternyata pakai baju perang. Bahasanya bahasa orang Quraisy. Maka oleh pasukan muslimin ditangkap, ditawan. Lalu kemudian para sahabat ini dimukuli. Kalian dari mana? Kalian orang kafilah Quraisy atau dari pasukan Quraisy? Mereka bilang kami dari pasukan Quraisy. Sahabat gebukin lagi. Enggak mungkin, kok pasti kalian dari kafilah. Karena sahabat berharap ini kafilah saja yang ditemuin, bukan pasukan. Terus saja digebukin sampai mereka kena kesakitan bilang, iya kami kafilah Quraisy. Begitu riwayatnya. Ini semua karena kejiwaan waktu itu masih belum pernah menghadapi peperangan. Dan mereka berat ini 300 orang lawan 1000 gitu kan. Nabi SAW selesai sholat subuh, karena ini sudah ditawan ya. Langsung beliau bersabda mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Saat mereka jujur pada kalian, kalian pukuli gitu kan. Dan pada saat mereka bohong malah kalian lepaskan. Sekarang mereka bohong bilang kami dari kafilah. Ini dua orang yang dari pasukan Quraisy gitu. Abu Sufyan pada saat itu berhasil menyampaikan kafilah teman-teman sekalian, dan posisinya sudah berada jauh di belakang pasukan Quraisy, sudah menuju ke jalan Mekah. Abu Sufyan pun pada saat itu tahu informasi, dia kirim orang-orang tinjau lokasi, ternyata pasukan Quraisy dilihat sudah ada, sudah pagi hari, pasukan muslim sudah ada. Maka mulailah Abu Sufyan pada saat itu ngirim surat cepat kepada pasukan, hai Quraisy, kafilah kita sudah selamat. Maka pulanglah. Abu Sufyan suruh pulang karena tujuan minta bantuan tadi untuk apa? Selamatkan kafilah. Sudah selamat harta kita. Untuk apa perang? Ternyata peperangan tadi yang berat ini bukan cuma dirasakan oleh muslimin, orang kafir Quraisy pun berat. Mereka nggak mau perang. Mereka tidak mau perang gitu kan. Karena kontak fisik langsung dengan muslimin belum pernah mereka hadapi. Dan mereka khawatir itu. Mereka tahu ada konsep jihad, mereka berharap mati syahid, mereka tahu masalah itu. Suku Zumrah, satu suku besar Quraisy, pada saat menerima surat dari Abu Sufyan, mereka mengatakan, kita kan keluar untuk menyelamatkan kafilah dan sekarang telah selamat, maka tidak perlu lagi ada peperangan. Akhirnya mereka semua kembali dan tidak seorang pun dari mereka yang ikut berperang, sempat pulang, gitu kan. Tapi di sini saya tidak temukan teman-teman jumlah mereka berapa. Dari 1000 pasukan Quraisy, berapa jumlah mereka sebelumnya tidak tahu, tapi yang jelas mereka pulang dan akhirnya tidak ikut berperang. Suku Hashim, suku Nabi SAW, tapi ada di antara mereka yang kafir kan. Mereka juga mengatakan, bila kafilah sudah selamat untuk apa kita berperang? Dan kalau kita perangi Muhammad, kita perangi suku kita sendiri. Nggak boleh ini, kita harus pulang nih, gitu kan? Maka sebagian besar mereka pulang, kecuali Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Karena Abbas dianggap pimpinannya suku. Kalau dia balik memalukan. Maka Nabi SAW menjelaskan kalau Abbas ikut perang di Badar itu karena kurh, tidak suka sebenarnya. Nabi SAW sudah ingatkan itu. Kalau ini sebenarnya bukan mau perang, tapi dia hanya malu dengan sukunya. Kemudian pembicaraan tentang balik ke Mekah ini mulai ramai di antara pasukan Quraisy dan akhirnya mereka banyak yang siap-siap. Utbah bin Rabi'ah yang nanti juga mati ya di perang Badar ini, salah satu pemimpin pasukan Quraisy didatangi oleh Hakim bin Huzam dan berkata kepadanya, Hakim bin Huzam salah satu orang yang dianggap bijaksana di Mekah yang termasuk yang sempat merobek kesepakatan pemboikotan Nabi SAW, gitu kan, Hakim bin Huzam. Dia berkata, wahai Utbah, untuk apa lagi berperang? Bukankah kafilah telah selamat? Demi Allah, bila kita memerangi mereka berarti kita memerangi sanak kerabat kita sendiri. Ada banyak muhajirin di situ.
Ya, banyak orang-orang Mekah. Dan saat kita balik ke Mekah, maka pasti setiap individu di antara kita akan membenci satu sama yang lain, karena ia melihat kerabat orang yang telah membunuh ayahnya atau sanak kerabatnya. Kalau kita perang nih, kita bunuh misalnya, bunuh Abu Bakar, bunuh Umar, ini pasti ada kerabatnya di Mekah yang tahu nanti ini yang bunuh saudara saya. Nanti sulit itu nanti. Maka aku sarankan berbuat baiklah pada manusia, umumkan agar pasukan semua balik. Kenapa Hakim bin Huzam di sini mendatangi Utbah? Karena Utbah dianggap pada saat itu pimpinan perang. Iklankan supaya pulang. Utbah lalu mengiklankan, wahai sekalian manusia, tujuan kita keluar untuk menyelamatkan kafilah dan kafilah telah selamat, maka peperangan tidak diperlukan lagi. Mari kita balik ke Mekah. Panglima perangnya buat itu. Perhatikan di sini teman-teman sekalian ya. Orang yang paling benci dengan Islam, siapa dia? Abu Jahal berperang lagi di sini. Dia berperan lagi. Dia waktu dengar Utbah bilang itu pasukan perang, ini pimpinan perang. Maka dia melihat pasukan semua mulai siap-siap balik, maka Abu Jahal mendatangi satu persatu pasukan. Kenapa balik? Jangan balik, gitu kan? Teriak-teriak di pasukan, tidak ada yang mau dengar Abu Jahal. Tidak ada yang mau dengar, orang semua tidak mau perang. Dan dianggap dia bukan pimpinan perang. Abu Jahal lihat di pasukan ternyata ada Amir al-Hadrami. Siapa Amir al-Hadrami teman-teman sekalian? Adalah ayahnya yang dibunuh anaknya oleh Abdullah bin Jahash. Kalau masih ingat tadi ada Sariyah ya, yang dibentuk Nabi SAW 8 orang dipimpin Abdullah bin Jahash. Kemudian ada 2 orang sahabat, Utbah bin Ghazwan dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang hilang, sisa 6 orang menyerang. Kan ada 2 orang dari orang Quraisy yang ditawan, 1 terbunuh. Yang terbunuh ini anaknya si Amir ini. Amir keluar ini untuk membalas kenapa anaknya dibunuh oleh Abdullah bin Jahash. Juga mau ikut pulang, Abu Jahal dekati. Dia mengatakan, wahai Amir, ya, dia bilang sama orang ini kan, wahai Amir, apa kau tidak lihat orang-orang semua akan kembali ke Mekah dan mereka tidak akan membalas kematian anakmu? Amir lalu terus dimotivasi oleh Abu Jahal, ingatlah darah anakmu tumpah, anakmu mati, dibunuh oleh Abdullah bin Jahash, itu pasukan muslim. Kalau kau sekarang biarkan mereka pulang dan kau tidak menarik pasukan ini, maka pastilah anak kamu tidak ada balasannya sama sekali. Dan percuma kalau dari Mekah. Terus dimotivasi dengan kalimat-kalimat sampai akhirnya Amir mendatangi atau pergi ke tengah-tengah pasukan, lalu ia duduk di atas tanah. Dia buru-buru ke depan pasukan, lalu duduk tiba-tiba di atas tanah. Orang semua jadi berhenti lihat. Kenapa ini Amir duduk di atas tanah? Kemudian Amir mengambil tanah dan dia taruh di kepalanya. Ya, sambil dia menangis dan mengatakan, sungguh kasihan aku, sungguh kasihan aku, kalian tega meninggalkan membalas kematian anakku. Demi Allah, kalau anak seseorang dan kalian yang mati terbunuh, kalian tidak akan membiarkannya. Terus saja Amir nangis-nangis gitu kan, debu dilempar-lemparin ke pasukan gitu kan, sampai akhirnya seluruh pasukan kembali. Kesian nih Amir, kita bantu saja. Ini semua gara-gara idenya Abu Jahal. Saat itu teman-teman sekalian, tidak seorang pun dari Quraisy, juga muslimin saling tahu posisi satu sama yang lain, tentunya tidak saling tahu kalau pasukan. Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar berdua ini, mengumpulkan informasi. Jadi 2 orang pun yang ditawan oleh muslimin, itu orang Quraisy tidak tahu, karena jumlah mereka besar, nggak tahu kalau 2 orang yang kena. 2 orang ini tadinya yang ditawan oleh muslimin malam hari itu, mereka cuma tidak izin, mereka cuma keluar mau cari sumur, ketangkaplah. Jadi orang Quraisy pun tidak tahu kalau mereka ketangkap ya. Maka Nabi SAW keesokan harinya, pagi hari itu, di waktu duha, beliau pun keliling, nyari-nyari informasi. Maka keduanya, Nabi SAW dan Abu Bakar menemukan seorang wanita tua, dan Nabi SAW bertanya padanya, apakah engkau punya informasi apa yang terjadi di sekitar tempat ini? Perhatikan sini dalam strategi perang teman-teman sekalian, tidak pernah menanyakan masalah hal yang rinci. Tadi kita lihat juga kasus waktu pertama sekali Abu Sufyan mau menyelamatkan kafilah, bagaimana dia mengecek kotoran tadi unta itu, dan dia tidak bertanya apa-apa. Dia cuma bilang ada orang lewat sini, oh ada 2 orang. Dia tidak tanya siapa mereka, kena enggak, langsung ke sana, langsung cek, oh ternyata betul, kirim surat langsung. Seperti itu. Juga 2 orang sahabat tadi begitu dengar dari 2 perempuan ini, nanti kalau kafilah lewat saya akan transaksi dengannya, maka langsung pulang ke Madinah melapor. Begitu luar biasa mereka memata-matai dan sudah paham kalau ini adalah informasi yang dibutuhkan. Perempuan tua ini tahu kalau di sebelah ada pasukan Quraisy.
Mereka lihat, perempuan ini tahu, dia tinggal di lokasi itu. Dia tahu kafilah Abu Sufyan sudah lewat. Nabi SAW tanya, apakah engkau punya informasi apa yang terjadi di lokasi sekitar sini? Orang itu bertanya, perempuan tua ini, siapa kalian? Kata Nabi SAW, bila engkau menyampaikan pada kami informasimu, maka kami pun akan menyampaikan kami dari mana. Orang itu bilang, aku telah disampaikan bahwa pasukan Quraisy sudah keluar dari hari ini dan hari itu dan sudah melewati wilayah ini dan wilayah itu. Bila itu benar, maka pastilah pasukan Quraisy sudah berada di belakang bukit ini. Perempuan itu bilang, gitu kan? Dan aku juga sudah mendapatkan berita kalau Muhammad keluar dari Madinah. Dia tidak tahu ini kalau Nabi SAW ini. Pada hari ini dan hari itu dan sudah melewati lembah ini lembah itu. Kalau memang benar, berarti mereka semestinya sudah ada di sini. Ditunjuk udwat di dunia, lagi ada di situ, gitu kan? Maka Nabi SAW lalu bertanya, bagaimana dengan kafilah Abu Sufyan? Orang itu mengatakan, aku tidak tahu. Ini bagian dari kecerdasan Abu Sufyan tentunya juga di sini kata para ulama sejarah. Bukan memuji orang kafir, nanti dia masuk Islam. Tapi bagaimana Abu Sufyan itu sampai tidak ada satu orang pun tahu tentang kafilahnya. Sebagian ahli sejarah mengatakan Abu Sufyan menaikkan unta-untanya di atas bukit-bukit. Enggak biasa untuk naik atas bukit, tapi dinaikkan di bukit, melewatin bukit-bukit. Jadi sananya akhirnya tidak ketahuan. Orang-orang di sekitar tempat itu pun tidak tahu. Orang itu lalu bertanya, kalian dari mana? Kata Nabi SAW, kami dari air. Orang-orang Arab teman-teman sekalian, seringkali kalau mau memperkenalkan dirinya, dan suku-suku Arab itu hidup di satu lokasi kalau ada mata air di situ, dan mereka beri nama. Misal mata air apa. Jadi orang taunya, kamu dari mana? Kami dari mata air ini. Jadi mereka sudah tahu seperti itulah. Maka itu perempuan yang tanya, dari mana kalian? Tanya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dari air. Perempuan itu tanya, dari air apa? Kata Nabi SAW, air. Selesai, ditinggal. Jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah, bisa kata ahli sejarah air, mata air Madinah tapi tidak disebutkan, atau yang dimaksud adalah kami dari sperma. Dari air, kata para ulama. Nabi SAW mengatakan kami dari air manusia, selesai. Dan tidak perlu menjawab lengkap, gitu kan? Kalau dijawab, perempuan ini akan memberitahukan Quraisy nanti. Setelah itu Nabi SAW sudah tahu ternyata di belakang bukit ini saja sudah ada pasukan Quraisy. Khabbab bin Mundhir radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah pemilihan anda? Jadi waktu itu Nabi SAW akhirnya memasang tenda-tenda, ya, mengatur kemah-kemah para sahabat, dan ternyata berada di tengah-tengah lokasi. Jadi misalnya meja ini gunung, di belakang gunung, kalau orang mau ke belakang ke pasukan Quraisy harus lewat, gitu kan, putar dari sebelah. Belakang ini banyak kebun-kebun kurma, di sini banyak sumur. Maka kalaupun Quraisy mau nyerang, mereka harus mutar gunung baru bisa berhadapan dengan Nabi SAW. Nabi SAW meletakkan pasukan berkemah di tengah-tengah lembah. Jadi bukan di dekat sumur, tapi di tengah-tengah lembah. Harapannya nanti kalau Quraisy mutar lebih dekat untuk dilawan, gitu. Khabbab bin Mundhir, salah satu ahli perang Ansar di Madinah, berkata, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, apakah pemilihan tempat ini di tengah-tengah lembah ini wahyu dari langit atau hanya strategi perang anda pribadi? Dan ini yang saya bilang tadi teman-teman sekalian. Jadi Nabi SAW mempertemukan antara pendapat pribadi beliau, ijtihad kalau belum ada wahyu, dengan wahyu kalau turun untuk membenarkan itu. Kalau pendapat beliau SAW tidak sesuai dengan wahyu, maka beliau tinggalkan, gitu kan. Di sini kata Nabi SAW, ini cuma strategi perang, nggak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu. Bukan Allah yang suruh berkemah di tengah-tengah lembah. Maka kata Khabbab radhiyallahu anhu, baik, kalau begitu Rasulullah, kami memiliki pengalaman dalam berperang dan bertahan di Madinah. Maka pendapat kami, kita tidak tepat kalau berkemah di tengah-tengah lembah ini. Yang paling baik adalah kita menuju ke belakang kebun-kebun kurma itu, di situ banyak sumur, pasukan berkemah di situ. Sehingga mereka bisa minum kalau haus, mereka bisa memberikan minum pasukan kalau lagi berperang. Dan Quraisy tidak punya sumur di situ. Kalau mereka pun mau minum, kalau habisan air, mereka harus mutar ke belakang pasukan muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan pendapat yang baik. Lalu Nabi SAW mengikuti pendapat sahabat itu. Dan ini juga pelajaran teman-teman, pentingnya orang bermusyawarah. Dan bukan aib kita memberikan masukan kepada seseorang kalau memang ada pendapat yang lebih baik. Dan Nabi SAW menunjukkan kebijaksanaan beliau untuk mendengar apa yang disampaikan. Pada malam harinya Allah yang Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah yang Maha Suci menurunkan pasukan bantuan dari malaikat dan menurunkan hujan pada saat itu
agar tanah yang ditempati kaum mukminin jadi basah, dan yang turun kepada kaum muslimin adalah hujan gerimis, sehingga membuat seluruh pasukan muslimin malam itu tertidur karena lembutnya air hujan, halus sekali, lembut, gerimis, maka mereka ngantuk, tertidur. Jadi mereka istirahat, dan tanah di tempat mereka pijak itu menjadi basah, tapi basahnya tidak becek. Karena padang pasir, teman-teman, kalau terlalu kering berat untuk dijalani. Kita kalau jalan di padang pasir itu cepat capek, berat, tanahnya kering. Atau kalau basah sekali becek juga jadi berat, maka dia harus dibasahin sedikit saja, maka menjadi bagus tanahnya, mudah untuk dilewati. Allah buat seperti itu keadaan di tengah-tengah pasukan muslimin. Dikatakan di sini, saya tulis teman-teman sekalian, pada malam harinya Allah Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah Maha Suci menurunkan bantuan dari malaikat hadir pada malam itu, menurunkan hujan agar tanah yang ditempati kaum mukmin jadi basah dan ringan, yang memudahkan mereka melangkah, juga mengambil air dari sumur nantinya. Karena air sumur jadi penuh karena hujan turun. Kalau tadi airnya agak dalam, sulit juga ditimbah gitu.